Sakit yang diderita anaknya tak kunjung sembuh setelah 1 bulan lamanya. Tak hanya dokter, orang pintar, dan tabib pun dikunjunginya. Namun penyakit yang diderita sang anak tetap juga tak kunjung sembuh. Suhu badan anaknya semakin tinggi, badannya menjadi kurus, kulitnya mengeriput, dan terus mengeluarkan kotoran dari matanya. Cukup menyedihkan guys. Sementara dokter yang menanganinya sudah angkat tangan untuk mengobatinya. Namun, akhirnya dengan kondisi lemah, anaknya meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel, menceritakan tentang cerita-cerita horor atau mistis. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah klik video saya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Selanjutnya, cerita yang akan saya suguhkan kepada teman-teman semua adalah Palasi. Palasi, cerita mistis dari Minangkabau. Palasi, menurut mitos legenda atau kepercayaan orang Minangkabau, adalah sejenis makhluk gaib. Menurut kepercayaan mereka, Palasi bukanlah hantu, akan tetapi manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Palasi sangat ditakuti oleh para ibu-ibu Minangkabau yang memiliki anak masih balita, karena makanan Palasi adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan atau orok, ataupun yang sudah mati dikubur, yang di dalam kubur guys. Tergantung dari jenis Palasi tersebut. Ilmu Palasi dipercaya sifatnya turun-menurun. Apabila salah satu orang tuanya adalah seorang Palasi, maka anaknya pun dipastikan akan menjadi Palasi juga. Pada dasarnya, Palasi bekerja dengan cara melepaskan kepalanya. Jenis-jenis Palasi. Jenis Palasi ada berbagai macam. Namun, menurut jenis makanannya, Palasi dapat dibagi sebagai berikut. 1. Palasi yang suka makan bayi dalam kandungan, sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun atau mati dalam kandungan. 2. Palasi yang suka memakan bayi yang masih rapuh, sehingga bayi tersebut sering sakit-sakitan dan meninggal. 3. Palasi yang suka memakan mayat bayi yang sudah dikubur. Palasi yang lepas kepalanya, orang Minangkabau biasa menyebutnya Palasi kuduang. Kuduang diartikan terpotong atau buntung. Berikut adalah sepenggal cerita tentang Palasi. Andi begitu sangat bahagia ketika mendengar tangis bayi melengking dari balik-balik di sebuah klinik. Ya, istrinya tercinta baru saja berjuang hidup dan mati melahirkan anak pertamanya. Tapi kebahagiaan itu seketika sirna setelah setahun kemudian anaknya mengalami jatuh sakit setelah seorang wanita tua menyapanya. Kalau seorang bayi sakit merupakan hal yang wajar. Daya tahan tubuh yang belum stabil dan menjadi salah satu pemicunya. Tapi itu tak berlangsung lama setelah dibawa ke dokter. Biasanya tak sampai seminggu bayi tersebut akan sembuh kembali. Tapi yang dialami dengan anak Andi tak begitu guys. Sakit yang diderita anaknya tak kunjung sembuh setelah 1 bulan lamanya. Tak hanya dokter, orang pintar, dan tabib pun dikunjunginya. Namun penyakit yang diderita sang anak tetap juga tak kunjung sembuh. Suhu badan anaknya semakin tinggi, badannya menjadi kurus, kulitnya mengeriput, dan terus mengeluarkan kotoran dari matanya. Cukup menyedihkan guys. Sementara dokter yang menanganinya sudah angkat tangan untuk mengobatinya. Namun, akhirnya dengan kondisi lemah, anaknya meninggal dunia. Menurut para tetangga, di mana tempat Andi menetap, anaknya terkena Palasi. Cerita Palasi kuduang sangat tenar di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Masyarakat meyakini bayi yang terkena Palasi akan sangat sulit untuk diobati. Namun, bukan berarti tak ada penangkalnya. Palasi merupakan sebutan seorang kanibal yang memiliki kegemaran untuk memakan daging dan tulang orang yang telah mati. Wujudnya sama seperti manusia biasa, hanya saja dia memiliki perangai yang aneh. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, jika seorang wanita yang sedang menggendong bayi bertemu dengan Palasi, sebaiknya jangan dijauhi guys. Malah sebaliknya, ambil tangan Palasiknya dan katakan, ini cucumu nek, atau ini anakmu nek.
Dan ciri umum Palasi biasanya tak memiliki garis parit di atas bibirnya. Ini guys, nggak ada paritnya, datar dia guys. Seorang bayi bisa saja akan jatuh sakit hanya dengan tatapan Palasi saja. Dan kalau tidak segera diobati orang pintar, tak tertutup kemungkinan anak tersebut akan segera meninggal dunia. Diyakini juga ketika anak tersebut meninggal dunia dan kemudian lalu dikubur, Palasik akan mencuri anak tersebut untuk disantap. Itulah cerita Palasik guys, dari Minangkabau, Sumatera Barat. Di zaman modern seperti sekarang ini, masih patutkah ilmu Palasik dipercayai keberadaannya? Silahkan chat di kolom komentar guys. Atau mungkin sudah punah seiringnya berkembangnya zaman. Boleh di chat di kolom komentar guys. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Video yang singkat ini saya akhiri guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.